Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berlatih soal tentang bab fluida. Untuk soal pertama, sebuah logam C merupakan campuran dari logam A dan B. Bermassa 200 gram jika ditimbang di udara, logam campuran tersebut ya. Jika ditimbang di dalam air, masanya 185 berkurang 15 berarti ya. Jika kerapatan logam A dan B adalah segini, kerapatan air segini, maka massa logam A yang sesungguhnya adalah berapa? Oke, kalian bisa coba kerjakan dulu dengan apa nih kira-kira nih, konsep apa nih? Ya, hukum Archimedes. Silahkan dicoba. Di stop dulu videonya, kalian coba sampai bisa, kemudian lihat pembahasannya. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ini logamnya campuran A dan B. Ya, ini beratnya di air. Ini gaya ke atasnya. Anggaplah ia seimbang. Mengapung ya. Misalkan percepatan gravitasi bumi adalah G. Berat logam di udara, W udara. Sama dengan M dikali G. Itu sama dengan 200 gram kali gravitasi Dina karena gram ya. Nah, kemudian berat di dalam air, W air, massa di dalam air, kali gravitasi sama dengan 185 kali Dine. Menurut Archimedes, hukum Archimedes, pengurangan berat air, pengurangan berat di air sama dengan gaya Archimedes. Jadi yang menyebabkan berat di dalam air berkurang itu ada ya apa? Gaya Archimedes, yaitu Fa. Sehingga berat sesungguhnya dikurang berat di air adalah gaya Archimedes. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Sehingga kita bisa masukkan 200 gram dikali gravitasi dikurang 185 dikali gravitasi sama dengan massa jenis air kali volume yang tercelup kali G. Berarti ini GG-nya bisa dihapus semua ya. G bisa dihapus semua sehingga ini sini 15 sama dengan 1 dikali volume. Sehingga volumenya kita dapat sama dengan 15 cm kubik volume logam. Kita mengetahui logam C itu sama dengan logam A ditambah logam B. 200 sama dengan massa itu kan massa jenis A dikali volume A ya ditambah rho B kali volume B. Kalau lupa ingat aja massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Jadi kalau mencari massa sama dengan massa jenis kali volume. (200) sama dengan 20 massa jenisnya kali VA ditambah 10 kali volumenya kan total 15 dikurangi volume A gitu ya. Itu kan volume B kan. Sehingga
Bagi 10 semua, coret, 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 biar kecil angkanya. 20 sama dengan 2VA ditambah 15 minus VA. Nah, dari sini udah kelihatan ya volume A ya. Sehingga kita dapatkan volume A berapa? Jadi volume A dapatnya berapa tuh? Dari sini 2VA kurang VA, VA. 20 kurang 15, 5. Berarti volumenya adalah 5 cm kubik. Ya udah, kalau ditanya masanya tinggal MA sama dengan massa jenis A kali volume A. Massa jenis A berapa? 20. Volume A berapa? 5. Berarti massa A sesungguhnya adalah 100 gram. Jadi massa yang A adalah 100 gram. Oke, bisa difahami ya? Ya, oke. Soal selanjutnya menarik ini. Sebuah balon dengan diameter 10 meter, diameternya 10 meter, berisi udara panas. Kerapatan udara dalam balon adalah 75% dari kerapatan udara luar, di mana udara luar adalah 1,3. Berapakah besar massa total maksimum penumpang dan beban yang masih diangkat oleh balon tersebut? Nah, ini adalah konsep balon udara ya. Konsep balon udara, jadi kita anggapnya bahwa air yang di Archimedes itu adalah udara di sekitar. Jadi dia bisa terbang apabila dia melayang, itu berarti konsepnya melayang di udara, berarti harus ada dibandingkan dengan gaya Archimedes ya. Ini misalkan balon dan ini adalah bebannya. Gitu ya. Nah, ini adalah di dalamnya adalah gas. Gas itu ya tentu di sana dalamnya ada massa jenis. Nah, kemudian bagaimana dia bisa terbang? Karena ada gaya angkat, gaya Archimedes. Ini balon, nah kemudian ini udara di sekitar. Dimana totalnya massa benda ditambah massa barang-barangnya kali gravitasi. Dimana massa jenis gas, ini massa jenis di dalam gas itu dia harus lebih ringan ya, agar dia bisa melayang kan sesuai hukum Archimedes. Makanya balon udara tuh ada di sini apa nih? Api ya. Api buat manasin. Kan kalau dia lebih panas jadi lebih ringan. Lebih ringan nanti massa jenisnya jadi lebih ini. P udara. 75% itu kan 3/4 ya. Minimal balon tersebut dalam keadaan setimbang dulu. Artinya melayang lah. Berarti gaya ke atasnya sama dengan 0. Berarti nanti berapa beban maksimum, ini beban maksimumnya. Jadi kalau lebih rendah bisa melayang, tapi kalau lebih berat dia nggak akan melayang. Oke, berarti gaya yang bekerja MB ditambah massa gasnya kali gravitasi sama dengan FA. FA adalah gaya angkat Archimedes. Berarti di sini MB kali G dikali massa gas ya. Massa gas ya udah, massa jenis gas kan kita diketahuinya massa jenis gas ya. Kali volume totalnya kali gravitasi sama dengan gaya Archimedes di sekitar mediumnya udara kali volume kali gravitasi. Massa benda, ini kan gravitasi udah dicoret semua ya. Berarti ini sama dengan massa udara dikurang massa gas kali volume ya. Volumenya sama aja, volumenya dianggapnya volume selingkup air ini, seruangan volume gas, bukan volume seudara-udara sekitarnya, sebumi enggak. Sehingga ya sudah, kita dapat massa B sama dengan massa udara, massa gas 1 dikurang 3/4. Jadi berapa? Berarti hanya tinggal 1/4 massa
Jadi suhu udara dikali volumenya bola apa dianggapnya bola misalkan ya udah 4/3 pi r pangkat 3. Jari-jari udah diketahui ya. Berarti MB sama dengan 1/4 dikali massa jenis udara 1,3 dikali 3,14 kali 4/3 kali jari-jarinya jari-jari kan tadi kan 10 ya diameter bagi 2 jari-jari. Nah, jika dihitung kita akan mendapatkan MB sebesar 170 kilogram. Oke, mudah ya. Oke. Menarik ya soalnya jadi tidak hanya selalu di air saja tapi juga bisa di balon udara. Oke, soal selanjutnya. Air mengalir ke dalam bak berpermukaan yang luas. Nah, ini ada kondisi. Jadi dia ada air, keran, tapi dia permukaannya luas. Dibanding kerannya dia besar. Debit air yang mengalir di sini ini 10 minus 4 meter kubik per detik. Tapi di bawahnya bocor dari lubang. Maka kalau ini keisi bocor, nah ditanya berapa ketinggian maksimum air dapat dilihat gitu kan. Jadi selama ini mengalir, air bocor, maka akan tinggi maksimum yang akan terbentuk berapa meter atau berapa sentimeter. Seperti itu. Menarik ya? Coba kalian kerjakan dahulu. Oke, sekarang kita coba bahas. Ini kan keseimbangan debit ya. Jadi debit antara masuk sama keluar kan? Kita nyari debit. Debit masuk sama dengan debit keluar. Debit masuknya kan A kali kecepatan ya. Debitnya kan harus seimbang. Berarti kita ambil satu aja. Berarti di sini ini kita hapus dulu. Ini kan hanya berkaitan debit aja ya. Kita lihat patokannya debit yang bagian bawahnya dia pada saat mengalir itu kemampuannya berapa? Q sama dengan luas permukaan kali V. Kecepatan alir dia kebocoran itu ya. Nah, karena ini berkaitan sama kinetik, gerak bebas, gerak jatuh bebas, misalkan ini kan kecepatan ini kuadrat sama dengan kecepatan VO kuadrat ditambah 2GH itu ya, masih ingat ya? H menggantikan S. Nah, karena ini kondisinya adalah airnya baknya besar banget, airnya kan besar banget ya. Nah, ini air kan pada saat kalau bocor ini kan dia akan berkurang ya. Tapi ini dianggapnya pelan sekali karena pelan sekali berarti dianggapnya itu V awalnya itu dia 0. Seolah-olah 0. Maka di sini VO-nya 0 kuadrat. Nah, ditambah 2GH ini kecepatan air. Berarti ini kecepatan yang di sininya ya. Kecepatan air mengalirnya ya. Oke. Ya, sudah. Berarti kita masukin debit kemampuan debitnya, debit inputannya sama dengan luas kali kecepatan. Kecepatannya berapa? Ini ya, kalau ini ada kuadrat ya Karin, berarti kali akar 2GH. Sehingga kita mau cari H. H berarti berapa? Q per A sama dengan akar 2GH. Dikuadratin berarti. 2GH sama dengan Q kuadrat per A kuadrat. H sama dengan Q kuadrat per A kuadrat kali G kali H. Pindah ke bawah ya. Ini pindah ke bawah semua. Oke, sampai sini bisa diikutin. Sehingga kita hitung Q kuadrat sama dengan 10 pangkat minus 4 kuadrat dibagi, rumusnya tadi A kuadrat, luasnya, luas permukaannya kan dia di sentimeter ya, 10 pangkat minus 4. Disebutkan ya luasnya ya.
Oh ya, disebutkan luasnya 1 cm, lubang bocornya kecil ya. Kuadrat dikali 2 dikali 10, gravitasinya dianggap 10, maka kalian akan mendapatkan 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Maka tinggi maksimum selama kebocoran itu terjadi adalah hanya 5 cm. Menarik ya. Ya, mudah-mudahan 3 soal contoh sederhana ini bisa menambah wawasan kalian untuk soal fluida. Terima kasih.